berdasarkan jadwal mediasinya di ruang 3 sebelah mana. Jadi Bapak lurus saja belok kanan. Pengacara Pak Jepri sudah datang kemari mewakili Pak Jepri. Mediasi sudah berlangsung dan dari pihak Pak Jepri menyatakan kalau keputusan cerai sudah selesai. Anak saya menginginkan second opinion karena kami ada rencana akan membawa anak kami untuk berobat ke luar negeri. Kalau dibawa ke luar negeri, sangat berisiko. Saya dapat laporan dari suster. Tadi pagi terjadi pendarahan. Jadi jangan sampai kita menunda operasi. Jeffrey tidak mendapatkan kabar dari pengacaranya nih guys terkait kapan dilaksanakan mediasi. Sehingga dia tidak tahu. Dan ternyata dia baru mendapatkan notif bahwasanya hari ini adalah hari di mana dia harus mediasi bersama Novia supaya dia bisa membatalkan perceraian tersebut. Namun apalah daya Jeffrey bahwa dia tidak dapat info itu dari papanya dan juga pengacaranya, membuat dia itu sedih dan dia harus segera menuju ke mediasi tempatnya nih guys, supaya dia bisa melakukan yang terbaik untuk mencegah perceraian itu nih guys, karena dia pengen tetap mengharapkan Novia menjadi istrinya nih guys. Dan kemudian dia berusaha untuk menuju ke tempat itu. Nah ketika dia berusaha menuju ke tempat persidangan itu nih guys, karena kondisi dia sudah telat, dia tidak tahu di mana tempatnya dan dia harus bertanya dulu ya guys ya. Dan kemudian ketika dia bertanya nih guys, kemudian dia mendapatkan jawaban bahwa mediasinya dilaksanakan di lantai 3. Dan ketika dia menuju lantai 3, ternyata dia tidak melihat di situ, ternyata Novia baru saja keluar mediasi nih guys. Dan kemudian dia bertanya di situ, apakah benar tempat ini adalah mediasinya antara Novia dan Jeffrey. Nah kemudian di situ Jeffrey tidak tahu bahwa mediasinya sudah selesai dan Novia ini pun juga sudah selesai dan dia pergi begitu aja nih guys, dan dia langsung naik mobil pulang seperti itu dengan kekecewaan bahwa seharusnya Jeffrey datang dan menemui dia, namun memang lagi-lagi karena tidak ada informasi mengenai mediasi hal tersebut sehingga Jeffrey harus diwakilkan oleh pengacaranya. Dan kemudian di situ dia diberitahukan oleh staf ternyata tadi dia sudah diwakilkan oleh pengacaranya, dan tentu saja karena dia sudah diwakilkan maka percaranya harus tetap berlanjut nih guys. Jeffrey tidak bisa melakukan apa-apa nih guys karena dia sudah tidak dapat info dan ternyata dia juga tidak bisa melakukan mediasi dan baikan. Namun apalah daya dia yang tidak bisa melakukan itu semua karena ulah papanya itu sendiri nih guys, yang membuat dia harus berpisah dengan Novia nih guys. Kesalahpahaman dan semua masalah yang terjadi itu karena Pak Arjuna guys. Nah sementara Mbak Miranti yang melihat papanya ini dengan kondisinya yang tidak baik-baik saja karena asam uratnya itu mulai kambuh lagi, dia mulai sakit lagi kakinya, tidak bisa berjalan sepenuhnya. Dan di situ bapaknya itu berusaha mau ke bengkel kan, mau kerja. Apalagi di situ dia mau melihat karena datangnya barang-barang bengkel ya, dan dia harus segera ke bengkel tersebut. Namun dia tidak diizinkan pergi sendirian ya guys ya, harus bersama dengan Mbak Miranti karena kondisi dia tidak baik-baik saja. Nah mengenai Pak Arjuna ini yang masih bingung karena dia nyari anaknya Jeffrey karena sebentar lagi dia mau ketemuan dengan Dr. Sofia. Bener-bener heran nih sama Pak Arjuna ini, justru dengan Dr. Sofia dia bisa begitu baik, namun dengan menantunya Novia tidak bisa sebaik itu. Bahkan dia tetap berusaha untuk menghubungi Jeffrey untuk mencari tahu di mana keberadaan Jeffrey saat ini. Dan karena dia tidak mendapatkan informasi hal tersebut, sehingga dia harus menghubungi tentu saja dong asistennya, yaitu Benjamin. Dan kemudian Benjamin mendapatkan telepon dan ternyata itu adalah Pak Arjuna yang menelponnya. Langsung saja diangkat nih guys, dan Pak Arjuna langsung menanyakan kepada Benjamin apakah tentu saja anaknya itu Jeffrey sudah berada di kantor hari ini, dan ternyata jawabannya adalah tidak ada di kantor Jeffrey saat ini. Dan ketika mendapatkan jawaban bahwa ternyata Jeffrey itu tidak ada di kantor, membuat papanya ini semakin bingung dan langsung mematikan telepon nih guys, karena dia harus terus mencari anaknya karena dia tidak pengen anaknya itu pergi dan membuat olah lagi seperti itu karena kondisi Jeffrey yang tidak memungkinkan seperti itu. Padahal Jeffrey lagi menemui Novia. Dia harus dihadapkan pada pilihan yang susah nih guys. Semua itu gara-gara papanya. Papanya repot-repot mempersiapkan dia bertemu dengan Dr. Sofia, sementara keadaan anak yang tidak memungkinkan dan baik. Nah di situ dia berusaha
diantarkan Bono ke tempat dimana kalau ada masalah Jeffrey itu menghabiskan semua waktunya di situ, yaitu di Taman Amaryllis, dan kemudian dia diminta untuk mengantarkan Pak Arjuna ke Taman Amaryllis. Nah, sementara kondisinya Tami nih guys, itu memang tidak baik-baik saja. Dan di situ ada dokter yang meminta jawaban segera terkait tentang kondisi Tami. Bagaimana, apakah Tami ini sudah siap untuk dioperasi segera supaya meminimalkan proses rasa sakit dia dan segera diatasi masalahnya seperti itu. Namun ternyata Tami memilih opsi kedua, dan keluarganya menyampaikan bahwa Tami memilih untuk opsi kedua, di mana dia tidak mau diamputasi kakinya dan dia berusaha untuk mencari pengobatan yang terbaik sampai keluar negeri. Apakah jika dia pengen berobat ke luar negeri, hal tersebut sangat memungkinkan, dan ternyata menurut dokter hal tersebut tidak baik saja karena kondisi kakinya semakin parah membuat keadaan dia tidak begitu baik-baik saja. Apalagi tadi suster mengatakan bahwasannya sempat terjadi pendarahan di kakinya, dan diharapkan nanti kalau tidak diamputasi segera, bagian sel-selnya itu yang mati semakin menjalar kemana-mana, dan itu akan membuat rasa sakit dia semakin parah seperti itu. Dan kemudian tetap orang tuanya minta opsi kedua. Nah, maka dari itu dokter memberikan catatan medisnya untuk nanti orang tuanya bisa menghubungi dokter mana yang dipingin, dan dari ke rumah sakit bisa untuk memberikan bantuan hanya rekam medis. Nah, maka dari itu nih guys, akhirnya keluarganya memilih untuk jalan opsi tetap kedua supaya Tami ini bisa mendapatkan kesehatan yang luar biasa tetepan ya guys ya. Walaupun sebenarnya dokter menginginkan kakinya diamputasi agar masalahnya selesai. Nah, sementara itu Pak Bagas juga berusaha untuk menelpon temannya dokter yang ada di Singapura untuk bisa menyelamatkan kondisinya Tami. Begitupun juga dengan keadaan yaitu suaminya Hakim berusaha untuk mencari dokter yang ada dalam negeri untuk bisa mendapatkan opsi kedua. Maka dari itu mereka berdua harus berupaya melakukan yang terbaik untuk segera menghubungi dokter baik yang di luar negeri Singapura maupun yang di dalam negeri untuk bisa mendapatkan yang terbaik mengenai kesehatannya supaya ada solusi seperti itu. Nah, sementara Tami ini disarankan mamanya untuk berdoa, untuk sholat supaya kehidupannya baik-baik saja. Nah, Pak Bagas ini ya guys ya, dia tidak mau kehilangan Tami, apalagi sampai dibenci Tami. Makanya dia berusaha untuk bisa menelpon temannya yang ada di Singapura untuk segera dihubungi ya guys ya, terkait tentang rekam medis anaknya tersebut supaya bisa diatasi segera dan mendapatkan bantuan ya supaya kakinya ini tidak jadi diamputasi kaki anaknya. Nah, sementara Hakim berusaha untuk minta catatan rekam medis anaknya tersebut ya guys ya, dan ternyata suster sudah mempersiapkannya supaya Hakim ini bisa segera mendapatkan dokter ya yang untuk bisa menangani kondisinya Tami saat ini. Dan Tami tetap dalam keadaan kondisi yang sangat menyedihkan sekali, kasihan banget. Maka dari itu mamanya tetap berharap bahwa keadaan Tami bisa membaik. Dan saat ini untuk menunggu ya guys ya, sambil anaknya itu Hakim dan suaminya Tami itu mendapatkan jalan keluar mengenai dokter itu ya guys ya. Maka dari itu diharapkan Tami bersabar dan berdoa dan sholat untuk bisa mendapatkan jawaban. Nah, Hakim benar-benar sangat putus asa, namun dia tetap berusaha sekuat tenaga agar opsi kedua mengenai Tami bisa ia dapatkan, dan dia tetap membuat Tami ini bahagia dan tidak melihat